Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kita akan berbicara tentang iman yang saya yakin jemaat yang dikasihi Tuhan sudah tahu tentang ada 5 Pancasila yang sering kita dengar dalam kehidupan kekristenan, yaitu sola Christus, hanya Kristus, sola Gracia, hanya karena anugerah, sola fide, hanya karena iman, sola scriptura, hanya karena Alkitab, soli Deo Gloria, segala pujian hanya bagi Allah. Hari ini kita akan menegaskan kebenaran tentang sola fide, hanya karena iman. Bagian dari bacaan kita dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31, nanti jemaat sempatkan baca secara lengkap. Saya mengutip ayatnya yang kedua 7 sampai 28 yang berisi demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita hari ini Paulus sedang menegaskan bagaimana seseorang seharusnya menghayati anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu sendiri bagaimana konteks pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat maka di sanalah mereka akan memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal. Dan di dalam kehadiran Yesus Kristus dengan menegaskan dan menggenapi segala sesuatu, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa imanlah yang menentukan. Tapi bukan berarti iman ini akhirnya mengabaikan hukum Taurat, justru semakin melengkapinya. Tetapi kalau kita baca dengan lengkap nanti, di sini Paulus sebenarnya sedang mengutak-atik konteks saat itu yang tidak hanya pada zaman itu, sampai sekarang pun kita melihat bahwa ada agama-agama lain ataupun ritual-ritual yang menekankan bahwa pada amal perbuatan ibadah sebagai jalan keselamatan. Maka Kristen mengajarkan bahwa hanya iman sola fide yang dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Artinya mau apapun yang kita lakukan dengan segala ritual keagamaan kita, tetapi ketika kita tidak memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah sia-sia. Tetapi apakah setelah beriman, apa kita tidak perlu berbuat baik? Nah, disinilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ditegaskan bahwa kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Allah, juga sebagai tanda bahwa kita telah beriman kepadanya. Jadi kalau kita ingat ada Yakobus yang iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, maka bagian ini bukan ingin menentang bagian yang lain, tetapi justru semakin melengkapi bahwa ternyata ketika kita sudah beriman, maka perbuatan baik kita itu memang respon kita akan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan, anugerah kebaikan, anugerah cinta yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berbuat baik, di situ juga tanda bahwa kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu hari ini kita diteguhkan, mari kita lihat, cek diri kita masing-masing. Sungguhkah kita sudah percaya kepada Allah Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kita? Jika kita sudah sungguh-sungguh mempercayai Dia dengan segenap hati kita, maka saya yakin apapun yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, semua adalah respon kita untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan anugerah keselamatan dan cintanya kepada kita. Selamat menghayati kehidupan beriman kita, selamat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Amin.